We hope to play like in the second half against Indonesia, and we hope to have the same chance. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Roberto Mancini, mantan pelatih Inter Milan dan Arab Saudi, pernah prediksi mengatakan timnas Indonesia bisa kejutkan Arab Saudi. Apakah prediksi itu? Penasaran? Simak penjelasan detailnya hingga selesai dan berikan komentar kalian. Nah, gini baru mantap. Erick Thohir mengungkapkan rencana besar yang akan menggunakan JIS untuk timnas Indonesia, SUGBK, tak akan jadi tempat utama lagi kah? Begini solusinya yang bikin heboh. Penasaran? Simak penjelasan detailnya hingga selesai, agar tidak gagal paham. Terungkap, Coach Justin bocorkan rahasia besar tugas. Sebenarnya Alex Pastur di timnas Indonesia ternyata bukan sekedar pelatih. Kalian pasti kaget. Begini ternyata perannya. Penasaran? Simak penjelasan detailnya hingga selesai dan berikan komentar kalian. Wow, kabar gembira Mees Hilgers pulih dari cedera panjang. Ternyata begini reaksi bahagia bek timnas Indonesia yang akan siap membuat kejutan. Kembalinya pahlawan pertahanan Garuda, ini pasti bikin fans timnas melompat kegirangan. Tonton penjelasannya hingga selesai, dan berikan komentar kalian. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Roberto Mancini, mantan pelatih Inter Milan dan Arab Saudi, pernah prediksi mengatakan timnas Indonesia bisa kejutkan Arab Saudi. Apakah prediksi itu? Penasaran? Simak penjelasan detailnya hingga selesai dan berikan komentar kalian. Ingat ucapan Roberto Mancini yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia 75 hari yang lalu. Prediksi yang menggemparkan itu akhirnya menjadi kenyataan. Semua bermula saat timnas Indonesia menantang Arab Saudi pada September 2024. Dengan hasil pertandingan yang luar biasa, berakhir imbang 1-1. Skor yang mengejutkan banyak pihak, terutama para pengamat sepak bola Arab Saudi yang semula meremehkan kemampuan timnas Indonesia. Mancini, yang pada saat itu masih menjadi pelatih Inter Milan, menegaskan dengan tegas bahwa timnas Indonesia bukanlah tim sembarangan. Menurutnya, meskipun banyak yang berharap Arab Saudi akan dengan mudah mengalahkan timnas Garuda di kandang mereka, kenyataannya Indonesia justru memberikan perlawanan sengit yang membuat tim tuan rumah tercengang. Mancini bahkan menambahkan bahwa Indonesia memiliki pemain-pemain dengan kualitas internasional, banyak di antaranya berkarier di Eropa, sementara Arab Saudi sangat sedikit pemainnya yang merumput di sana. Hal ini tentu membuatnya yakin bahwa Indonesia memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dihargai. Dan siapa sangka, ucapan Mancini akhirnya terbukti tepat. Pada 19 November 2024, di bawah kepemimpinan Hervé Renard, Arab Saudi justru dipermalukan 2-0 di kandang sendiri dalam laga kualifikasi Piala Dunia yang luar biasa. Kemenangan ini bukan hanya mengukuhkan status timnas Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia, tetapi juga mengangkat posisi mereka ke peringkat ketiga klasemen grup C dengan jarak 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Namun, kehebatan timnas Indonesia tidak hanya dikatakan oleh Mancini saja loh. Bahkan jauh sebelum pertandingan tersebut, Coach Justin, seorang pengamat sepak bola Indonesia, sudah menyuarakan keyakinannya. Timnas Indonesia pasti menang. Coba deh, bandingkan pemain Arab yang main di Eropa. Hampir nggak ada. Sedangkan kita, hampir setengah tim main di Eropa. Ungkap Coach Justin dengan penuh semangat.
Meski ada yang meragukan kualitas tim kecil seperti Venezia, tempat Jay Itzes berkarir, Justin dengan lantang menjelaskan, jangan remehkan klub-klub kecil karena di sana Itzes setiap minggu bertanding melawan tim-tim besar seperti Milan dan Juventus. Prediksi Justin pun terbukti jadi kenyataan, dan kemenangan ini adalah bukti betapa pengalaman bertanding di Eropa sangat berpengaruh. Jadi, jika Anda berpikir bahwa Australia akan mudah mengalahkan Indonesia, pertanyaannya adalah, berapa banyak pemain Australia yang bermain di Eropa? Dan jawabannya pasti bikin semangat Anda makin membara. Nah, gini baru mantap. Erick Thohir mengungkapkan rencana besar yang akan menggunakan JIS untuk Timnas Indonesia, SUGBK, tak akan jadi tempat utama lagi kah? Begini solusinya yang bikin heboh. Penasaran? Simak penjelasan detailnya hingga selesai, agar tidak gagal paham. Bersiaplah karena rencana besar Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia. Dalam pertemuan epik yang digelar di Balai Kota Jakarta pada Senin, 3 Maret 2025, bersama Gubernur Jakarta, Pramono Anung, Thohir membongkar rencana jeniusnya untuk masa depan Timnas Indonesia. Siap-siap, Jakarta International Stadium, JIS, bakal jadi tempat baru yang lebih sering digunakan untuk pertandingan Timnas Indonesia, mulai dari Timnas Senior hingga Junior, bahkan Timnas Putri. Dengan jadwal yang semakin padat di tahun 2025, termasuk Piala Presiden 2025, Thohir mengungkapkan bahwa penggunaan Stadion Gelora Bung Karno, GBK, yang sudah terlalu sering digunakan, tidak lagi efisien dan tak maksimal. Kalender Timnas sekarang benar-benar penuh. Dari Juni hingga Juli, kita punya Piala Presiden, kualifikasi U17, U20, dan juga tim putri bertanding. Jadi enggak mungkin GBK terus-terusan dipakai, ujar Thohir dengan semangat yang tak terbendung. Jadi, solusi brilian pun hadir. 2 stadion besar di Jakarta, yakni GBK dan JIS, harus dipakai secara optimal dan disinkronkan untuk menghindari tumpang tindih penggunaan. Kita butuh 2 lapangan besar di Jakarta untuk memenuhi jadwal yang makin padat, tambah Thohir dengan penuh keyakinan. Tak mau ketinggalan, Pramono Anung, Gubernur Jakarta, langsung memberikan dukungannya untuk rencana besar ini. Dia pun menyatakan akan bekerja sama dengan PSSI dalam membenahi fasilitas JIS agar bisa digunakan dengan maksimal. Kami akan pastikan fasilitas JIS lebih siap dan mendukung Timnas Indonesia, kata Pramono. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga membahas cara meningkatkan sistem transportasi publik di sekitar JIS, mulai dari LRT hingga MRT, untuk memastikan pelayanan publik berjalan lancar. Ini bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga efisiensi dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Terungkap, Coach Justin bocorkan rahasia besar tugas. Sebenarnya Alex Pastur di Timnas Indonesia ternyata bukan sekedar pelatih. Kalian pasti kaget. Begini ternyata perannya. Penasaran? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Dan berikan komentar kalian. Jelang laga krusial Timnas Indonesia melawan Australia, dunia sepak bola Indonesia dikejutkan dengan pengakuan mengejutkan dari Coach Justin yang membocorkan peran sebenarnya dari sosok pelatih kondang, Alex Pastur. Menurut Coach Justin, meskipun banyak yang penasaran tentang peran Pastur di Timnas, kenyataannya tugas utamanya jauh lebih besar daripada sekedar taktikal semata. Dalam wawancara eksklusif dengan Don Cass di Nusantara TV, Justin dengan lantang mengungkapkan bahwa Patrick Kluivert, Alex Pastur, Danny Lanzaat, dan Gerald Vandenberg memang belum punya banyak waktu untuk persiapan, tetapi mereka punya tugas masing-masing yang sangat vital. Pastur itu bukan hanya pelatih biasa, dia itu ibarat guru besar sepak bola Belanda. Dosen-dosen yang mengajarinya pun menganggapnya sebagai pemikir progresif, seperti Van Gaal dan Hiddink, ujar Coach Justin dengan semangat yang menggebu. Ternyata, meskipun sering dikagumi karena kemampuan taktikalnya yang luar biasa,
Pastoor sebenarnya punya misi lebih besar dari sekadar menyusun strategi. Kluivert, menurut Justin, punya peran penting dalam menenangkan ruang ganti, menguatkan mental pemain, dan menyatukan para pemain, termasuk diaspora yang baru bergabung. Mendengar hal ini, banyak yang mulai bertanya, apakah ini berarti Alex Pastoor akan menggantikan peran pelatih kepala dalam waktu dekat? Coach Justin pun memberikan gambaran jelas bahwa tim pelatih saat ini sudah sangat kompak meski terbatas waktu persiapannya. Dan ia yakin timnas Indonesia mampu memberikan kejutan, terutama dengan 2 laga krusial melawan Bahrain dan China yang harus dimenangkan di kandang. Namun, tantangan terbesar tetap berada di hadapan Australia yang memiliki persiapan lebih matang. Kluivert harus cerdik. Paling tidak dapat seri, baru kita bisa menyerang di kandang, tegas Coach Justin. Tak hanya itu, Kluivert juga optimis timnas Indonesia akan meraih 6 poin penuh dari 2 pertandingan tersebut, meskipun mereka harus menghadapi lawan-lawan berat. Semua mata kini tertuju pada Marcelino Ferdinand, yang menjadi pemain lokal Indonesia paling menarik perhatian Kluivert, meskipun dia menegaskan bahwa potensi pemain Indonesia lainnya tak kalah hebat. Siap-siap, timnas Indonesia sedang menuju babak baru yang lebih berbahaya. Wow, kabar gembira Mees Hilgers pulih dari cedera panjang. Ternyata begini reaksi bahagia bek timnas Indonesia yang akan siap membuat kejutan. Kembalinya pahlawan pertahanan Garuda. Ini pasti bikin fans timnas melompat kegirangan. Tonton penjelasannya hingga selesai dan berikan komentar kalian. Kabar luar biasa datang bagi para penggemar timnas Indonesia. Setelah berbulan-bulan menunggu, Miss Hilgers, sang bek tangguh, akhirnya pulih sepenuhnya dari cedera panjang yang membuatnya absen lama di lapangan hijau. Setelah berbulan-bulan berjuang untuk kembali bugar, bek berusia 23 tahun ini akhirnya kembali tampil dengan penuh semangat dalam laga Eredivisie melawan FC Groningen akhir pekan lalu. Sebelumnya, Hilgers terpaksa keluar masuk ruang perawatan sejak Oktober 2024 dan absen dalam 2 laga penting timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi di bulan November. Namun kini, kabar gembira telah datang. Hilgers mengungkapkan rasa bahagianya usai pulih, mengatakan, "Saya akhirnya merasa fit setelah periode yang cukup lama. Butuh waktu lebih lama dari yang kami perkirakan untuk kembali bermain penuh." Kembalinya pemain yang sudah mencatatkan 2 caps bersama timnas Indonesia ini tentu sangat dinantikan, apalagi setelah dia merasa sangat terganggu karena tak bisa bermain. Sangat mengganggu ketika Anda tidak bisa bermain, Anda selalu ingin berada di lapangan dan membantu tim, ujar Hilgers dengan penuh semangat. Pada laga terakhir melawan FC Groningen, meski timnya hanya meraih hasil imbang 1-1, Hilgers menunjukkan penampilan impresif dan kokoh di jantung pertahanan FC Twente, berduet dengan Gustav Lagerbielke. Kembalinya Hilgers bukan hanya menjadi kabar gembira bagi fans FC Twente, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia yang segera melakoni laga penting. Dengan kondisinya yang kembali prima, Hilgers siap memberikan kontribusi maksimal dan mengisi lini pertahanan Garuda dengan kemampuan terbaiknya. Jangan sampai terlewat, kembalinya Hilgers bisa jadi momentumnya timnas Indonesia meraih hasil gemilang berikutnya. Selalu mendapatkan kritikan karena permainannya belum maksimal dan belum cetak gol. Striker timnas Indonesia ini bersumpah buktikan kemampuan hebatnya di Oxford United. Lihat apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Apakah dia bisa menjawab keraguan fans? Simak videonya. Wow, apa yang terjadi dengan striker muda timnas Indonesia, Ole Romeni? Pemain berbakat ini memang sedang berada di tengah-tengah tantangan besar dalam karier sepak bolanya. Setelah melakukan langkah berani meninggalkan FC Utrecht, ia kini berjuang keras untuk menemukan ritme permainannya bersama Oxford United di kasta kedua Liga Inggris, Championship. Musim lalu,
Romeni menunjukkan kemampuan luar biasa bersama FC Utrecht, namun kedatangan pemain muda berbakat lainnya, Miliano Jonathans, memaksa dia mencari petualangan baru. Akhirnya dia merapat ke Oxford United, namun perjalanan awalnya di sana tidaklah semudah yang dibayangkan. Romeni, yang sudah tampil dalam 5 pertandingan bersama Oxford, terus berusaha membuktikan dirinya. Di bawah arahan pelatih Gary Rowett, ia dicoba dalam beberapa posisi, dan kini tengah berusaha keras untuk merebut tempat utama di tim. Meskipun begitu, Romeni mengungkapkan bahwa dia sudah mulai merasa nyaman dan beradaptasi dengan permainan tim. Saya sangat senang untuk memulai. Saya merasa baik dan saya ingin bermain di setiap pertandingan, ujar pemain berusia 24 tahun ini dengan semangat membara. Namun yang paling menonjol, dia mengaku bahwa saat ini gol adalah kunci untuk membuktikan bahwa dirinya layak berada di lini depan Oxford. Sayangnya, sampai saat ini, Romeni memang belum memberikan kontribusi besar yang diharapkan dan kritik mulai berdatangan. Namun, dia tidak gentar. Saya datang ke sini untuk bermain dan menjadi bagian penting dari tim. Itu saja yang saya pedulikan, tegasnya. Tekanan yang datang baginya adalah sesuatu yang biasa dalam dunia sepak bola, dan dia justru merasa menikmati setiap detiknya. Romeni pun semakin optimis bisa bangkit dan menunjukkan kualitas terbaiknya di lapangan. Dengan kepercayaan diri yang mulai kembali, dia siap untuk bekerja keras dan membayar kepercayaan yang diberikan kepadanya. Saya merasa nyaman dengan bola dan suka memilikinya di kaki saya. Itu sangat cocok untuk saya, lanjutnya. Menunjukkan tekad kuat untuk menjadi pemain yang tak tergantikan. Jadi, apakah Romeni akan segera memecah kebekuan dan mengukir gol penting bagi Oxford? Semua mata kini tertuju padanya. Kabar heboh baru-baru ini. Akhirnya Marcelino Ferdinand buka-bukaan tentang pengalamannya bermain di Liga 1, Belgia, dan Inggris. Ini perbedaan mengejutkan yang harus kamu tahu. Apa saja pengalaman tersebut? Simak videonya hingga selesai. Wow, siapa sangka gelandang muda Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, yang baru berusia 20 tahun ini, ternyata punya pengalaman luar biasa bermain di berbagai liga top dunia. Dari Liga 1 Indonesia yang penuh gairah hingga kompetisi ketat di Liga Belgia dan kini di Championship Inggris, Marcelino telah merasakan sendiri perbedaan mencolok antara masing-masing liga. Setelah memulai kariernya bersama Persebaya Surabaya pada 2021, Marcelino melanjutkan petualangan ke KMSK Deinze di Belgia, di mana dia hanya bertahan 2 musim dan mencetak 1 gol dari 7 pertandingan. Lalu, pada 19 April 2024, dia memulai babak baru di Oxford United yang berlaga di divisi kedua Liga Inggris, Championship. Dengan pengalaman yang luar biasa ini, Marcelino pun tak ragu berbagi cerita. Marcelino mengungkapkan bahwa perbedaan bermain di Indonesia, Belgia, dan Inggris sangat terasa, terutama dalam hal gaya bermain. Banyak banget bedanya, ujar Marcelino dengan tegas. Dia menjelaskan bahwa di Indonesia, sepak bola lebih mengedepankan kecepatan, sementara di Belgia dan Inggris, aspek taktik lebih dominan. Di sini permainan lebih terstruktur, lebih taktikal, out of possession, dan in possession lebih kompak dan kompleks, jelasnya. Marcelino juga menambahkan bahwa meskipun Belgia dan Inggris memiliki kesamaan dalam gaya bermain, Championship lebih mengutamakan kekuatan fisik para pemain. Di sini pemain-pemainnya besar-besar, jadi fisik jadi lebih penting, kata Marcelino, yang kini sedang berusaha menyesuaikan diri dengan atmosfer liga penuh tantangan ini. Namun, tidak hanya perbedaan antar liga yang menjadi sorotan. Marcelino juga mengungkapkan bahwa dirinya merasakan tekanan luar biasa saat membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Tentu saja ada tekanan, tapi di saat bersamaan ada kebanggaan luar biasa karena mewakili Indonesia di ajang besar ini, ungkapnya penuh semangat. Bagi Marcelino, yang terpenting adalah fokus pada permainan dan memberikan yang terbaik di lapangan. Lakukan saja di lapangan, kita lihat hasilnya langkah demi langkah. Kita tidak perlu terlalu fokus pada tekanan atau lawan, tambahnya dengan penuh percaya diri. Jadi, apakah Marcelino akan terus tampil gemilang dan membuktikan kualitasnya di panggung internasional? Semua mata kini tertuju padanya. Wow, saking niatnya buat naturalisasi pemain grade A ini. Ternyata PSSI sudah kejar Miliano Jonathans sejak usia 16 tahun. Tapi ini alasan kenapa pemain berbakat ini masih enggan bela timnas Indonesia. Penasaran? Simak videonya hingga selesai. Agar tidak gagal paham. Pemain sepak bola muda berbakat, Miliano Jonathans, selalu menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola Indonesia. Dan kali ini, ceritanya semakin membuat heboh. Pemuda berusia 20 tahun yang lahir di Belanda dengan darah campuran Indonesia dan Belanda telah menjadi incaran utama PSSI sejak ia masih remaja. Bayangkan saja, sejak usia 16 tahun, PSSI sudah berupaya keras menggoda dan meyakinkan Jonathans untuk merapat ke timnas Indonesia. PSSI bahkan tidak segan-segan untuk terus-menerus mengejar mimpi besar ini. Namun meski sudah lama didekati, jawaban pasti dari sang pemain bintang yang kini membela FC Utrecht ini masih saja belum ada. Jonathans pun akhirnya buka suara dan mengungkapkan bahwa sejak ia masih belia, tepatnya saat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, PSSI telah berusaha keras agar dirinya menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ia diincar untuk mengisi posisi di timnas Indonesia U20 yang akan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Namun, meskipun kesempatan emas itu terbuka lebar, Jonathans memilih untuk tetap setia pada timnas Belanda U18 saat itu dan lebih memilih untuk fokus mengembangkan karirnya. Saat itu mereka ingin saya bermain untuk Indonesia di Piala Dunia, tapi saya sedang bersama timnas Belanda U18, jadi saya belum siap untuk membuat keputusan, ungkap Jonathans, seperti dilansir dari Football Premier pada Rabu, 26 Februari 2025. Namun perjalanan Jonathans di dunia sepak bola terus menanjak. Setelah sukses di Vitesse, ia akhirnya direkrut oleh Utrecht dengan biaya transfer yang menggiurkan, yaitu 300.000 euro. Selama di Vitesse, ia berhasil mencetak 11 gol dan memberikan 4 assist, mencuri perhatian banyak orang. Meskipun begitu, di Utrecht ia baru memainkan 5 pertandingan dan belum berhasil mencetak gol atau assist, tapi itu tidak mengurangi potensi besar yang dimilikinya. Pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert, sendiri mengakui bahwa Jonathans akan jadi aset besar bagi timnas Indonesia dalam usaha lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi, meskipun begitu Jonathans masih belum memutuskan pilihan akhir dan masih membuka peluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Saya masih berkomunikasi dengan PSSI dan saya tidak menutup pintu, tapi saya belum membuat keputusan. Saya ingin biarkan semuanya mengalir saja, tambahnya. Kisah hidup Jonathans pun sangat menarik, karena ia lahir di Arnhem, Belanda, pada 5 April 2004 dan memiliki darah Indonesia dari ayahnya, yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Keluarga Jonathans sempat tinggal di kawasan Jalan Pemuda dekat stasiun Depok, yang kini menjadi tempat yang sangat familiar bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan ESPN Belanda pada Oktober 2024, Jonathans juga mengungkapkan bahwa dirinya masih berinteraksi dengan pelatih timnas Indonesia saat itu, Shin Tae-yong, meskipun kini posisi itu diambil alih oleh Kluivert. Kami masih terus berkomunikasi, dan saya tetap membuka peluang.
Jadi saya belum menutup pintu sama sekali, ujar Jonathans. Keputusan besar yang dihadapi Miliano Jonathans ini tak hanya soal memilih negara untuk bela, tetapi juga soal masa depannya yang semakin cerah di dunia sepak bola internasional. Apakah ia akhirnya akan mengenakan seragam merah putih atau tetap berseragam Belanda? Hanya waktu yang bisa menjawab. Bikin heboh. Baru-baru ini Rafael Struijk curhat ia sering kelelahan usai perjalanan jauh ke pemusatan latihan timnas Indonesia. Pantas dia dijuluki El Klemer. Tapi begini cara dia menghadapinya dan siap tampil maksimal. Apa rahasianya? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Wow, siapa sangka striker muda andalan timnas Indonesia, Rafael Struijk, ternyata punya tantangan besar yang jarang diketahui publik. Pemain berusia 21 tahun yang kini membela Brisbane Roar ini mengungkapkan pengalaman tak terduga yang ia rasakan setiap kali tiba di pemusatan latihan timnas Indonesia. Struijk yang bermain di luar negeri harus menempuh perjalanan jauh yang melelahkan, dan itu seringkali membuatnya merasa kelelahan luar biasa. Bisa dibilang, setiap kali tiba di tanah air, tubuhnya seperti habis ditempa badai karena perjalanan panjang. Dan inilah masalah utama yang harus ia atasi, pola tidur yang kacau. Ternyata, meskipun dia adalah salah satu punggawa lini serang yang diandalkan, perjalanan jauh dan perbedaan zona waktu membuat Struijk harus pintar-pintar menjaga kondisi fisiknya. Saat datang ke pemusatan latihan timnas, itu adalah hari yang sangat berat bagi saya. Saya baru tiba setelah perjalanan jauh dan langsung harus menyesuaikan diri dengan tim yang sudah memulai latihan, ungkap Struijk dengan nada penuh tantangan. Tapi yang membuatnya lebih terkejut adalah efeknya terhadap pola tidurnya. Saat bersama timnas, saya selalu merasa kelelahan, jadi tidurku jadi berantakan, tambahnya. Meskipun sering kelelahan dan menghadapi kesulitan menjaga kondisi fisik, Struijk tetap menunjukkan semangat juangnya yang luar biasa. Bahkan meskipun terkadang terlihat lelah di luar lapangan, ia menegaskan bahwa saat berada di atas lapangan, semuanya berubah. Saya hanya berusaha tidur teratur, tapi kadang-kadang wajah saya memang menunjukkan sedikit kelelahan. Tapi ketika sudah di lapangan, saya memberikan segalanya, saya tak akan merasa lelah, ujarnya dengan penuh semangat. Timnas Indonesia sendiri tidak lama lagi akan kembali beraksi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menghadapi dua raksasa, Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret, yang pastinya bakal menjadi tantangan besar. Ini juga akan menjadi debu perdana bagi pelatih baru Patrick Kluivert yang telah ditunjuk oleh PSSI. Semangat Struijk dan tim Garuda yang siap berjuang habis-habisan demi lolos ke Piala Dunia 2026 semakin membara. Berikan dukungan kalian,